Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki prestasi ibadah kita, memperbaiki hubungan baik itu manusia dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan baik kita dengan sama manusia, yaitu hablum minannas. Ada dua kenikmatan yang sering kita lupa, kenikmatan yang sering menipu diri kita, yaitu nikmat sehat dan sempat. Sehingga banyak orang mengatakan sehat dan sempat adalah seperti dua sisi mata uang, yang bila tidak ada salah satunya maka tidak berlaku uang itu. Sama dengan kita manusia, sering kita diberikan kesehatan oleh Allah, tapi belum diberikan kesempatan, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Atau sebaliknya, Allah memberikan kesempatan kepada kita, tetapi Allah menguji kita dengan sakit, sehingga kita juga belum bisa melakukan apa yang kita harapkan. Maka, hidup di dunia ini, kita diperintahkan, kita diwajibkan untuk terus mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah, sampai ajal menjemput kita. Memang kita tahu, kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita, kapan Allah mengutus malaikat maut menjemput kita untuk menghadap di hari ba'nya. Namun yang jelas, di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Pemirsa rahimakumullah, mati pasti akan datang, mati pasti akan menjemput kita, dan pasti kita akan berhadapan dengan maut itu. Hanya kita tidak pernah tahu di mana kita mati, kapan kita mati, dan sebab apa kita mati. Namun yang jelas dalam kehidupan ini Allah memberikan dua nikmat berupa sehat dan sempat, berupa sehat dan waktu luang yang seakan kita lupa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mahbunun fihima kasirum minnas as-sihhatu wal faroh. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, kesehatan dan waktu luang. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, nikmatani mahbunun fihima kasirum minnas. Dua kenikmatan yang kadang-kadang manusia tertipu, lupa terhadap keduanya. As-sihhatu wal faroh, yaitu sehat dan waktu yang luang, atau sehat dan sempat. Maka mari, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita diwajibkan untuk beribadah, kita diberi kesehatan, bahkan kemudian diberi waktu yang luang, yaitu kesempatan untuk memperbaiki diri kita.
Kalau kita lihat, Allah memberikan waktu 24 jam sehari semalam. Mari kita lihat. Andai kata umur kita ini 65 tahun. Kemudian untuk sholat itu sehari semalam 5 waktu, dan sekali sholat kita menggunakan waktu 10 menit misalnya. Maka sehari semalam kita butuh 50 menit untuk sholat. Jika kemudian kita hitung 50 menit kali 30 hari dalam 1 bulan, kali 12 hari dalam 1 tahun, dan kemudian dikalikan 65 tahun usia kita, misalnya, maka akan ketemu 1.170.000 menit. Yang kalau kemudian dikonversikan dengan jam, akan ketemu 19.500 jam. Jika kemudian dikonversi dengan hari, akan ketemu 813 hari. Atau sama dengan 24,37 bulan. Dan kemudian sama dengan 2,03 tahun. Artinya dari usia kita 65 tahun yang Allah berikan kepada kita, untuk sholat itu hanya 2 tahun lebih sedikit. Itu pun kalau kemudian kita menggunakan setiap kali sholat 10 menit. Kadang-kadang tidak nyampe 10 menit, sudah kelar, sudah selesai sholat kita. Belum kalau kemudian kita menghitung, dari usia kita 60 tahun misalnya, kalau setiap hari kita tidur itu 8 jam rata-rata, yang berarti sepertiga dari Allah berikan waktu sehari yaitu 24 jam. Kalau usia kita 60 tahun, maka kemudian 20 tahun sudah kita gunakan untuk tidur. Sehingga yang perlu kita hitungkan dalam 40 tahun itu. Untuk apa 40 tahun itu? 40 tahun yang tersisa ini untuk apa? Sudahkah kemudian kita gunakan untuk kebaikan, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk takarub, atau untuk ibadah muamalah duniawiyah? Yang jelas, hablum minallah wa hablum minannas harus kita jaga. Maka orang yang mampu memanage waktu yang diberikan oleh Allah, tentu dia adalah orang yang sukses dalam kehidupan ini. Mari kita coba lihat, kita jujur, kita nilai diri kita masing-masing, apa sudah kita lakukan sejak tadi pagi, sebelum subuh, bahkan mungkin jauh sebelum subuh kita sudah bangun. Kemudian sampai nanti malam kita tidur lagi. Apa yang kita lakukan? Sudahkah banyak waktu yang kita gunakan itu maslahat untuk umat, untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau justru kemudian banyak yang kita gunakan sekedar untuk bersenda gurau, sekedar untuk guyonan, sekedar untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Maka mari kita coba melihat apa yang mesti dan harus kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin kalau kita bandingkan usia umat Nabi Muhammad dengan usia nabi-nabi sebelumnya jauh. Karena usia umat nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan usia Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya sekarang ini, yang kadang berkisar 60-70 tahun rata-rata. Maka waktu yang singkat ini yang kemudian Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah memberikan kesempatan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, dan kemudian kita menyiapkan kehidupan yang lebih baik pula dalam kehidupan setelah kematian kita. Kesempatan di dunia inilah yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan saat inilah yang Allah berikan kepada kita untuk kita memperbaiki diri kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kanjeng Nabi juga menyampaikan dalam sebuah hadis, ikhtanin khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasikhataka qabla sakomika, waginaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla suhlika, wa khayataka qabla mautika.
Kata Nabi, jaga 5 sebelum datang yang 5. Sababaka qabla haromika. Kita menjaga masa muda kita sebelum datang tua, sebelum datang hari tua kita. Kesempatan untuk melakukan sesuatu ketika kita masih memiliki kekuatan secara fisik. Ini harus kita lakukan. Kemudian menjaga kesehatan kita, masa sehat kita sebelum datang masa sakit. Karena sering kita tidak bisa merasakan atau tidak mensyukuri nikmat yang berupa sehat ini sebelum kita diberikan ujian Allah berupa sakit. Atau bahkan kita baru sadar betapa nikmat sehat itu luar biasa ketika Allah memberikan menurunkan ujian pada kita sakit. Kemudian kita juga menggunakan atau menjaga waktu luang kita. Wa faragha qabla suhlika, waktu luang kita untuk melakukan sesuatu sebelum datang masa kesempitan. Kemudian waginaka qabla fakrika, masa kita memiliki, masa kaya kita sebelum datang kemiskinan. Sering kita menyesal belum melakukan sesuatu, belum bisa infak, sedekah, tapi sekarang tidak memiliki apa-apa. Karena kita tidak bisa menggunakan kesempatan kaya itu sebelum datang masa miskin kita. Kemudian wa khayataka qabla mautika. Kita menjaga hidup kita ini sebelum datang kematian. Maka insya Allah kesempatan-kesempatan yang Allah berikan ketika masih muda, kesempatan masih hidup, kesempatan kita kaya, kesempatan waktu yang luang, bahkan kesempatan-kesempatan yang lain yang harus kita manage sehingga betul-betul kehidupan kita bermakna bagi diri sendiri, bagi orang lain, bahkan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita beribadah, menyembah pada Allah yang kemudian diimbangi dengan ibadah muamalah duniawiyah atau hablim minallah wa hablim minan nas. Ini harus seimbang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di waktu yang akan datang kita sambung dengan materi yang lain. Semoga bermanfaat. Nasrullah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.